Shalom, puji nama Tuhan, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dengan tema Faith over Fear. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah mungkin bahkan berkali-kali mendengar, bahkan ada juga yang pernah menyampaikan tema yang sama. Namun saya rindu ingin berbagi dengan saudara-saudara semua. Dan saya percaya bahwa tema faith over fear ini juga kita alami dalam kehidupan kita Nah, dalam kehidupan kita ketakutan, kekhawatiran itu sering kita alami ketika kita menghadapi situasi hal-hal yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mengganggu pekerjaan, keluarga, pribadi kita. Kita seringkali mengalami ketakutan, kekhawatiran, apalagi sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, dengan banyaknya hal-hal perubahan yang terjadi sehingga itu membuat kadang-kadang kita bagaimana sih nanti ke depan masa depan saya, bagaimana sih anak-anak saya, bagaimana sih studi saya ke depan Ini seringkali buat kita khawatir. Namun yang menjadi pertanyaan terkait dengan ketakutan atau kekhawatiran, apakah itu dosa? Memang kalau kita melihat apakah ketakutan dan kekhawatiran dosa, jawabannya bisa ya dan bisa tidak tergantung bagaimana kita memandang dan merespon hal itu. Di sini saya ingin memberikan dua pandangan, baik secara psikologi maupun secara teologis. Kita akan lihat yang pertama, pandangan secara psikologi. Dalam psikologi, ketakutan atau fear adalah reaksi emosional terhadap ancaman yang nyata, aktual dan spesifik, sedangkan kekhawatiran atau anxiety adalah perasaan gelisah atau tidak nyaman terhadap kemungkinan bahaya yang belum tentu terjadi. Keduanya merupakan bentuk respons stres terhadap situasi yang dianggap mengancam atau berpotensi menimbulkan kerugian. Ketakutan menurut Smith ketakutan adalah respon emosional terhadap ancaman yang diketahui atau bersifat pasti, sedangkan kecemasan adalah proses terhadap ancaman yang tidak diketahui atau sama-sama. Saudara, menurut pandangan psikologi ini kita tahu bahwa ketakutan adalah respon emosional, responnya normal dalam diri manusia. Artinya kalau berdasarkan perspektif psikologi, hal ini tidak dosa. Hal ini wajar-wajar saja. Siapa yang tidak kuat? Siapa yang tidak takut ketika ada ancaman, bahaya yang terjadi dalam kehidupan kita yang itu bisa menimbulkan kerugian? Pastilah kita khawatir, pastilah kita takut. Sedangkan kita mau lihat apakah secara teologis juga mendukung hal ini. Kita lihat dulu pandangan secara teologis dalam terang teologi Kristen, ketakutan dan kekhawatiran bukanlah dosa secara otomatis, melainkan merupakan bagian dari pengalaman manusiawi yang normal sejalan juga dengan psikologi tadi yang normal di dunia yang jatuh dalam dosa. Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia bukan robot, manusia diberikan emosional sehingga manusia bisa merasakan. Jadi sekali lagi respon emosional itu sebenarnya normal, namun karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa, dunia yang jatuh dalam dosa, apalagi kita manusia mengenakan natur keberdosaan, itu juga pasti terjemaat. Jadi sekali lagi ketakutan, kekhawatiran bisa dosa, bisa tidak juga. Kita lihat dalam pandangan teologis lagi, dalam teologi reform, ketakutan dianggap bukan dosa dalam dirinya sendiri, tetapi bisa menjadi pintu masuk kepada dosa apabila manusia lebih mempercayai situasi atau dirinya sendiri daripada mempercayai pemeliharaan Allah. Jadi di sini pandangan teologis tidak hanya berbicara dari perspektif manusiawi, respon emosional secara normal, secara jasmania, namun lebih jauh dari itu, dia juga berbicara dari perspektif rohani, bahwa
kekhawatiran dan ketakutan bisa jadi dosa kalau itu melampaui kepercayaan kita kepada Allah. Apalagi kita mempercayai ketika kita khawatir, kita takut, dan kita mempercayai diri kita bahwa diri kita bisa melewati itu. Nah, itu menjadi dosa. Artinya kita mengandalkan diri kita. Nah, jadi jelas bahwa ketakutan itu bisa dosa, bisa tidak, ya. Tergantung kalau ketakutan dan kekhawatiran melampaui kepercayaan kita kepada Allah. Dan ini ditulis oleh Jerry Bridges, ya. Dia mengatakan bahwa ketakutan menjadi dosa ketika ia mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah. Dalam ketakutan yang berdosa, manusia menganggap Allah tidak mampu atau tidak peduli. Nah, seringkali ya di dalam kehidupan kita, ya ketika kita mengalami situasi yang sulit, ya mungkin ya kita kadang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nggak adil ya? Tuhan kok nggak tolong saya ya? Tuhan kok nggak peduli ya sama saya? Ini lo sudah kepepet ini loh Tuhan. Ya, nah kita seperti itu. Ya. Nah itu yang menjadi dosa. Ya, itu yang menjadi dosa. Ya, itu yang akhirnya membuat respon kita salah. Ya. Sehingga akibatnya ya buruk, ya fatal dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini dengan tema Faith Over Fear, ya, saya ingin mengajak saudara kita akan melihat tema ini dari sudut pandang kitab Samuel pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Di sana kita akan melihat bagaimana dua tokoh ya yang ya luar biasa juga ya. Nah, ada Saul dan Yonatan ya. Namun dari dua tokoh ini kita bisa lihat cara pandang yang berbeda terhadap situasi. Dan ini juga menggambarkan kita ya di hari ini ya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 13 dan 14 di sana menceritakan ya bagaimana Saul ya menghadapi orang Filistin dan mereka mengalami ketakutan karena banyak pasukan ya dari orang Filistin ya, dan situasinya sangat genting ya, situasinya sangat tidak bersahabat ya, apalagi nyawa menjadi taruhan, bahkan negara menjadi ancaman ya. Itu luar biasa yang dihadapi oleh Saul dan pasukannya maupun Yonatan ya. Nah, saudara, kalau kita melihat ya ketakutan yang dialami Saul dan pasukannya ya, ini kalau kita melihat ya tidak salah juga ya dari tadi perspektif psikologi ya, tidak salah juga. Namun jangan lupa ada perspektif teologisnya. Nah yang akan kita lihat ini secara teologisnya, apakah ketakutannya Saul dan pasukannya ini wajar atau tidak? Nah, kita akan lihat dulu ya. Nah, saya akan memberikan beberapa ilustrasi seperti ini. Nah, namun kita akan lihat dulu cara pandang dan respon terhadap situasi. Nah, saya mau memperlihatkan gambar ini. Ya, ini sangat menarik ya, sangat menarik kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan cara pandangnya Saul dan pasukannya. Ya, ibaratnya sebuah gunung ini saya katakan inilah ancaman orang Filistin dan banyaknya pasukan. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 2, ayat 5 sampai 7 ya. Ibaratnya sedangkan Tuhan yang menyertai mereka itu kecil ya, sangat kecil di situ. Nah, inilah yang dialami oleh Saul dan pasukannya. Ketika mereka melihat ya ancaman orang Filistin, banyaknya pasukan, mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana ini dengan kehidupan kita? Bagaimana ini kami bisa binasa? Kami bisa terbunuh. Ya. Kecemasan dan kekhawatiran yang dari Saul inilah ya yang membawa dia pada ketidaktaatan atau ketidakpercayaan dia kepada Allah. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 13 Hana katakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, karena engkau tidak mengikuti perintah Allah, Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan melakukan kerjaan atas orang Israel selama-lamanya. Saudara, Tuhan mau Saul mengalami kemenangan, tapi akibat kekhawatiran, ketakutannya melampaui imannya, dia melakukan tindakan yang salah.
ya, dengan mengambil korban bakaran, ya, yang sebenarnya di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8, ya, Samuel sudah mengatakan bahwa dia akan datang, akan mempersembahkan korban kepada Allah. Namun laki-laki Saul tidak mendengarkan firman Allah, ya. Ini sudut pandang dan respon yang salah dari seorang Saul, ya. Ini juga menjadi gambaran kita, cerminan kita sebagai orang percaya. Kadang-kala kita seperti itu, ya. Ketika sesuatu yang mendesak kita, yang membuat kita takut dan khawatir, kita tidak bisa berpikir, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Malah kita berpikir secara salah, ya. Kita merasa bahwa ini yang kita lakukan sudah benar, tapi tidak benar di mata Tuhan. Nah, kadang-kadang itu seperti itu, ya. Itu sebabnya kita perlu hati-hati, ya, dalam memandang, melihat situasi. Dengan kacamata apa kita melihat itu? Apakah dengan kacamata jasmani kita atau kacamata rohani? Nah, sedangkan berbeda dengan apa yang dialami oleh Yonatan, ya. Kalau kita lihat, ya, hal yang sama, situasi yang sama, problem yang sama dialami oleh Yonatan, ya, dan Saul, ancaman orang Filistin dan banyaknya pasukan dalam 1 Samuel pasal 13 itu, ya. Namun berbedanya, Yonatan melihat Tuhan lebih besar daripada situasi yang dialami, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, Yonatan melihat situasi dan kondisi dari perspektif atau dari kacamata rohani daripada perspektif jasmani, ya. Nah, itu sebabnya apa yang dilihat, apa yang direspon oleh Yonatan, dia melihat Tuhan lebih besar dalam hidupnya, sehingga itu membangkitkan iman dan keberanian. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 11 sampai 13, ya. Yonatan dengan berani, ya, dengan iman kepada Tuhan, bahwa dia mengalahkan orang Filistin, dan itu terbukti, ya. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka di belakang. Kita bisa melihat bahwa Yonatan bisa melakukan itu bukan karena dia kuat, tidak, tapi karena imannya kepada Tuhan. Nah, imannya yang memberikan dia keberanian, iman kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, yang membawa dia pada kemenangan, ya. Saudara, kalau berbicara tentang iman, ya, di dalam Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kalau mau dihitung secara matematika, ya, Yonatan pasti kalah. Namun karena iman, Tuhan memberikan dia kemenangan. Karena yang berperang melawan orang Filistin bukan Yonatan sendiri, tapi Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Nah, itu sebagai kepercayaan sangat penting. Nah, bagaimana kita memiliki iman seperti Yonatan? Ya. Salah satunya apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering merenungkan firman Tuhan, ya, iman kita semakin hari semakin dibangun, semakin dewasa, ya. Bukan imannya semakin hari semakin kerdil, yang ketika menghadapi situasi dan kondisi kita bersungguh-sungguh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kau jahat, Tuhan, kau meninggalkan saya, Tuhan, kau tidak baik, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu, saudara. Ya, kita harus memiliki iman dan keberanian ketika menghadapi situasi yang sulit, yang membuat kita takut, kita khawatir. Kita harus memiliki iman, ya. Dan akibatnya, kalau kita lihat, sebelum kita lihat akibat, kita lihat satu
quote yang baik sekali. Dia mengatakan begini, kepercayaan kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi berjalan tenang di tengah badai karena tahu siapa yang memegang kendali. Saudara, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, bukan berarti kita berjalan aman-aman, ikut Yesus pasti penuh mujizat, ikut Yesus pasti diberkati luar biasa, ya. Kamu berdoa pasti dapat rumah, dapat mobil. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut aku sangkal hidup ikut saya, penderitaan. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa percaya Yesus pasti aman-aman saja, kita ya. Kita pasti penuh dengan badai, penuh dengan persoalan. Namun yang berbeda dengan orang dunia, ketika menghadapi badai, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia berjalan tenang di tengah badai. Berbeda dengan orang dunia. Ketika orang dunia menghadapi badai, dia jatuh, dia goyah, dia tenggelam. Ya, ini perbedaan, ya. Jadi saudara, mari ya kita percaya kepada Tuhan, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yonatan ketika melihat situasi dan dia merespon dengan benar. Nah, apa akibat yang dialami dari cara pandang dan respon dari kedua orang ini? Kalau kita melihat, ya, Saul, ya, mengalami ketakutan dan keputusasaan, ya, bersama pasukannya ketika mereka melihat, banyaknya pasukan orang Filistin, ya, dan ancaman, ya. Namun berbeda, ya, Jonathan melihat itu, ya, dia percaya kepada Tuhan dan dia berani bertindak, dan Tuhan memberikan kedamaian dan kemenangan dalam hidup. Ya, ini penting ketika kita melakukan seperti yang Yonatan lakukan, ya, kita diberi kemenangan, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berani mengambil resiko, ya. Bukan lari dari resiko, ya. Berbeda dengan mentalitas Saul dan pasukannya, ya. Nah, saudara, yang menarik, mengapa hal itu terjadi kepada Saul, ya? Kenapa Saul tidak taat kepada Allah? Ya, saya merenungkan ada beberapa hal, ya. Yang pertama, Saul kurang beriman kepada Tuhan, ya. Saul tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dia lebih percaya pada apa yang ada di sekitarnya, gitu ya. Dia percaya pada pasukannya dan seterusnya. Dia kurang percaya kepada Tuhan, ya. Akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan inilah yang membuat dia khawatir dan takut, ya. Kalau kita lihat hal yang sama terjadi ketika Petrus, ya, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang, "Guru, kalau bisa saya juga berjalan, ya, bersama engkau." Dan ketika Tuhan kemari, ya, Petrus berjalan, tapi ketika dia melihat situasi tidak memungkinkan, dia ragu dan dia tenggelam. Dan ada peristiwa yang lain yang berkaitan dengan keraguan atau kurangnya iman kepada Tuhan. Akhirnya ketakutan yang mereka alami. Yang kedua, Saul mengandalkan pengetahuannya, ya. Dia berpikir dengan dia mempersembahkan korban, mengambil korban bakaran dan mau mempersembahkan duluan, ya, berarti Tuhan akan berkenan, padahal tidak. Ini dia berpikir bahwa pengetahuannya lebih benar, gitu ya. Hati-hati saudara kalau kita mentuhankan pikiran kita, ya. Memang iman itu harus berjalan juga dengan logika, tetapi jangan mengutamakan logika lebih daripada iman kepada Tuhan, ya. Nah, Saul seperti itu, sebabnya Amsal mengatakan, ya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi takutlah akan Tuhan, ya. Jadi kita mari, ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ya. Jangan merasa paling bisa, paling hebat dalam hidup ini. Kalau kita melihat, ya, antara Saul dan Daud, kalau mau dibilang secara fisik, ya, Saul lebih unggul daripada Daud. Tapi yang membawa perbedaan, ketika Daud mengandalkan Tuhan, dia mengalami kemenangan, ya. Yang ketiga, Saul lebih berfokus pada situasi daripada firman Allah, firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13,
bagaimana secara jelas digambarkan ya. Secara jelas digambarkan Saul melihat ya prajuritnya sudah lari meninggalkan dia takut, dia mengambil korban yang seharusnya bukan dia gitu ya, yang harus mempersembahkan ya. Dia takut ya melihat situasi demikian. Dia lupa akan firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8, di mana Samuel mengatakan ya, dia akan datang ke Gilgal dan akan mempersembahkan korban. Namun karena situasi ya membuat dia lebih memilih situasi daripada taat kepada firman Allah. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya. Ketika kita takut, kita khawatir, kita nggak peduli lagi, pokoknya jalan pintas saja. Intinya persoalan selesai. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya. Tapi hati-hati ya. Namun yang menarik ya, Saul ini ya sudah tahu lakukan salah, tapi masih lagi mencari pembenaran bagi dirinya sendiri ya, daripada bertobat. Nah, ketika Samuel datang menegur dia, ya Saul malah alasannya gini A, B, C dan D ya. Ya ini ya seringkali ini pola yang sama ya, seringkali terjadi dalam kehidupan manusia ya. Sudah sejak dulu ya, zaman Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa ya, mereka juga cari pembenaran bagi diri sendiri ya. Adam menyalahkan perempuan menyalahkan ular nggak tahu, bingung mau menyalahkan siapa gitu ya. Seringkali menyalahkan keadaan sekitar ya, daripada bertobat ya. Dan ini sangat kontras sekali antara kepemimpinan Saul dan Daud. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu menyadari ya tidak ada manusia yang benar dunia. Ketika kita salah, kita harus datang kepada Tuhan minta ampun, kan gitu ya. Bukan mencari pembenaran bagi diri sendiri. Nah, bagaimana kita memandang dan merespon hal ini? Nah, ini penting ya, supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran ya. Yang pertama bagaimana kita merespon, yaitu percaya bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita ya. Saudara, untuk supaya kita bisa kuat menjalani hidup ini di tengah situasi yang tidak tentu, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat, Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita, bahkan kehidupan dunia ini ya. Maka kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 ya, di sana dikatakan, bukanlah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kalau kita lihat konteks dari pembacaan Injil Lukas, burung pipit adalah burung yang paling murah dan tidak berarti sebenarnya pada zaman itu ya. Karena mata uang yang dipakai untuk membeli ini mata uang yang sangat murah ya, sangat kecil nilainya ya. Namun yang menarik, hal yang tidak berarti, hal yang dipandang hina ya, kata firman Tuhan, tidak dilupakan Allah. Tidak dilupakan, artinya Allah memperhitungkan ya, Allah peduli ya. Bahkan ada bagian ayat yang mengatakan burung itu tidak akan jatuh kalau tanpa izin Tuhan, atau rambut sehelai pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Artinya Allah berdaulat, bahkan hal-hal yang kecil pun kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa rambut kepalamu terhitung. Kita kadang-kadang nggak berpikir ya, rambut saya mau diapain, bebas-bebas saja gitu ya. Bahkan ada yang lurus, ada yang keriting, kita juga nggak bisa hitung gitu. Berapa, bahkan jatuh di kita gunting dan mungkin rontok gitu ya, kita anggap biasa saja. Tapi sekali lagi Tuhan hitung semua itu. Ini menggambarkan betapa Allah peduli dalam kehidupan kita. Bahkan ada frasa mengatakan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hal yang hina aja Tuhan
peduli, apalagi Tuhan bilang kita lebih berharga. Sebabnya Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A, ya, ya, kamu berharga di mataku. Nah, jadi sebab itu saudara-saudara, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus percaya, ya, percaya kepada Allah yang berdoa hidup kita, karena Dia memegang kendali, bukan situasi yang memegang kendali kita. Apalagi perkataan orang, ya, apalagi perkataan orang dalam hidup ini. Yang kedua, ya, bukan kedua, ini masih lanjutan, ini quote-nya, ya saudara, ya. Iman kepada Tuhan bukanlah jaminan lepas dari penderitaan, melainkan pengakuan bahwa dalam penderitaan pun Allah hadir dan berdaulat. Nah, jadi kita harus percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir, ya. Bukan hanya omnipresent saja, Dia Allah yang maha tahu, omniscience. Dia tahu apa menjadi kebutuhan kita, Dia tahu apa menjadi kekhawatiran kita, Dia tahu apa menjadi ketakutan kita. Maka kita harus datang kepada Tuhan, ya. Ketakutan dan kekhawatiran yang benar, kalau kita takut, kita khawatir, kita datang sama Tuhan. Tapi kalau ketakutan, kekhawatiran salah, kalau kita sudah takut, khawatir, kita jauh dari Tuhan. Nah, ini yang problemnya. Kadang-kadang Tuhan memakai kekhawatiran dan ketakutan itu supaya kita lebih dekat kepada-Nya, supaya kita lebih bersandar dan kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Saudara, ini poin yang kedua, ini poin yang tidak mudah, ya. Di dalam situasi yang genting, situasi yang sulit, situasi yang mengancam, bersyukur, bersukacita ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Apalagi kita disakiti, ya. Tidak mudah, ya. Tapi saudara perlu tahu bahwa bersyukur, bersukacita ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Kalau kita lihat ayat Habakuk pasal 3 17 sampai 19, saudara, ya, kalau kita lihat dulu, ya, mungkin kalau saudara searching saja di internet bagaimana situasi yang terjadi pada zaman Nabi Habakuk, tidak mengenakan, situasi yang sulit, sukar, ya. Itu digambarkan dalam doanya Nabi Habakuk, ya. Dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi jelas, ya, ketika kita bersyukur, kita bersukacita dalam Tuhan, ya, kondisi yang tadinya membuat kita khawatir, kondisi yang membuat kita takut, kita bisa keluar dari itu karena kita diberi kekuatan dari Allah yang menyelamatkan kita, ya. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, ya, bersukacita, secara jasmani kita mendapat manfaat apa? Ya, tubuh kita semakin sehat. Kita tidak mudah stres, tidak mudah depresi yang pada akhirnya mengakhiri hidup ini, gitu, ya. Malah kita bisa keluar dari itu. Ini dampak yang positif secara jasmani. Kita bisa bekerja dengan baik. Orang kalau lagi galau, ya, jangan bekerja, ya, makan pun sulit, gitu, ya. Ya, jadi pentingnya kita bersyukur dan bersukacita. Itu yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kalau tidak salah, ya. Kita bersukacita senantiasa dalam segala hal, ya. Jadi seperti itu, saudara. Bersukacita itu bukan pada saat kita dapat uang banyak, pekerjaan mulus-mulus. Dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, kita harus belajar, ya, harus bersyukur. Nah, yang ketiga, mengenalkan Tuhan lebih daripada apapun yang kita miliki, ya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengalah kekuatan sendiri dan yang hatinya menjadi pada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalah datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang asid, yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara,
dalam kitab Yeremia jelas ya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran, kehebatan kita, keluarga kita, ya Tuhan bilang terkutuk. Ya. Namun menjadi pertanyaannya mungkin ya dalam benak kita, berarti kita nggak boleh dong minta pertolongan orang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau kita menaruh hati kita lebih daripada hati kita kepada Tuhan, ini salah. Ya. Ya, kalau kita lebih mentuhankan orang lain, lebih mentuhankan apa yang kita miliki daripada Tuhan, nah ini yang keliru. Itu sebabnya ini yang dimaksud. Bukan berarti kita nggak boleh dong minta pertolongan. Enggak juga seperti itu. Karena Tuhan menolong kita dengan orang lain juga gitu. Tuhan memakai hal-hal di sekitar kita untuk menolong kita. Ya. Saya kasih contoh misalnya Elia ya dalam Alkitab. Ya, ketika dia ya Tuhan perintahkan, dia katakan ke orang Israel bahwa hujan tidak turun ya 3 tahun 6 bulan 3,5 tahun ya. Ya, Tuhan perintahkan dia pergi ke sungai ya, Kerit. Di sana Tuhan pelihara dia ya, dengan seekor burung gagak ya. Sungai kering, Tuhan suruh pergi ke Sidon. Di sana dia bertemu seorang janda ya, di Sarfat ya. Dan Tuhan pelihara tepungnya segenggam aja, Tuhan pelihara, luar biasa. Nah, jadi itu sebabnya kita perlu mengenalkan Tuhan ya, lebih dari apa yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki terbatas. Tapi ketika kita mengenalkan Tuhan, kita sedang percaya kepada yang empunya segalanya. Dia yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun ya. Kalau kita mengandalkan orang bisa mengecewakan kita ya. Kalau kita mengandalkan harta kita bisa habis. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, yang kita nggak punya, Tuhan bisa pelihara kita, gitu ya. Jadi jelas sekali ya. Dan yang terakhir, berani melakukan yang benar dan berani mengakui kesalahan atau dosa dan bertobat. Ya, kalau kita lihat bagaimana dalam kitab Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 12, Saul dengan berbagai macam argumentasi dalam membenarkan diri, padahal dia salah. Sedangkan kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, bagaimana Daud ya diperingatkan oleh Nathan dan dia menyadari bahwa dia berdosa, dia mengakui dan Tuhan mengampuni dirinya. Itu sebabnya dalam Alkitab jelas ya, ketika kita mengaku dosa kita dapat itu, dia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti garam, isi Tuhan akan putihkan seperti salju ya, dalam kitab Yesaya. Jadi jelas saudaraku ya, bahwa dalam hidup ini kadang perbuatan yang salah itu kadang membuat kita khawatir. Bukan hanya hari ini gak ada makan, hari ini gak ada, membuat kita takut khawatir, bukan saja. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal yang salah, itu juga bisa membuat kita khawatir ya, kita takut ya menghadapi hidup ini. Maka kita harus mengakui kedosaan kita minta anugerah Allah, pengampunan daripada Tuhan ya, sehingga kita bisa memiliki kedamaian dalam hidup ini. Jadi jelas bahwa faith over fear ya, iman mengalahkan ketakutan, benar ada ya, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan ya, kita bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini ya. Jadi saudara, mari kita mau terus melangkah, melayani Tuhan, lakukan hal-hal ya. Kita mau menjadi garam dan terang. Ketika kita takut, kekhawatiran menghantui terus dalam hidup kita nggak bisa jadi garam dan terang ya, malah kita jadi beban, jadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, saya rasa ini renungan yang bisa saya bagikan terkait dengan tema faith over fear. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Duta out.